Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Trinen Gumi. Film ini akan bercerita tentang segerombolan murid yang terjebak dalam kelas bersama dengan seorang guru pembunuh. Dan di film ini akan terjadi pertarungan antara guru dan murid. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada 10 hari sebelum diadakannya upacara kelulusan di SMA Kayo, di mana kepala sekolah SMA Kayo terlihat tengah menghimbau seluruh dewan guru untuk menjaga keamanan murid mereka. Hingga tak lama setelah itu, Shin pun berfokus pada seorang guru seni sekaligus wali kelas 3A yang bernama Ibu Ki Hiragi, yang terlihat tengah membawa sejumlah barang pesanannya. Dan ternyata, di antara sejumlah barang pesanan tersebut, terdapat sebuah kotak yang berisi sebuah robot kecil. Di sini tiba-tiba, ekspresi wajah Hiragi berubah menjadi mengerikan. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menemui murid-muridnya. Setelah itu di sana, Hiragi juga terlihat mengumumkan tentang upacara kelulusan mereka yang sangat penting. Di sini terlihat para murid-muridnya tidak memperhatikan dirinya, dan karena hal itulah Hiragi ini terlihat kehilangan kesabarannya. Dan ia mengatakan bahwa kini ia telah menjadikan seluruh muridnya itu sebagai sandera. Bahkan tak hanya itu, di sana Hiragi juga terlihat sudah mempersiapkan hal tersebut dengan sangat matang, di mana Hiragi benar-benar tidak memberikan celah sedikit pun bagi murid-muridnya untuk bisa keluar dari kelas itu. Melihat keanehan tersebut, salah satu di antara mereka pun mencoba untuk menghajar Hiragi. Namun Hiragi justru terlihat sangat menikmati perlawanan dari para murid-muridnya itu. Bahkan setelah berhasil mengalahkan muridnya, di sana Hiragi juga terlihat meledakkan bagian gedung sekolah, di mana bagian tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dari kelas 3A. Dan karena ledakan itu, membuat guru dan para murid sangatlah panik, hingga Dewan Guru Sekolah memutuskan untuk memulangkan seluruh murid-muridnya. Sementara itu, setelah meledakkan bagian gedung sekolah, di sana Hiragi terlihat menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia benar-benar telah memutuskan jalan keluar dari ruangan kelas mereka. Bahkan di sana Hiragi juga menunjukkan bahwa dia telah memasang 3 titik bom di dalam ruangan kelas mereka, yang tentunya itu benar-benar membuat seluruh muridnya pun bingung. Tak hanya itu, setelah ledakan terjadi, Hiragi juga menyita seluruh tas dan juga handphone milik para murid-muridnya. Lalu dia menunjukkan sebuah jam tangan yang merupakan tombol atau pemicu dari seluruh bom yang telah ia pasang. Hingga akhirnya, Hiragi pun menjelaskan apa alasannya dia melakukan semua ini, di mana ia terlihat duduk di sebuah bangku kosong. Dan ternyata bangku kosong itu adalah bangku milik seorang murid perempuan bernama Raina, di mana Raina ini adalah seorang murid yang cukup berprestasi dalam bidang olahraga, tepatnya renang. Namun sayangnya diketahui bahwa Raina ini telah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di SMA Kayo. Hiragi ini mencoba untuk mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Raina sampai melakukan hal tersebut. Jadi di sana Hiragi ini menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan jawaban atas alasan Raina yang melakukan bunuh diri itu, di mana mereka mendapatkan waktu hingga pukul 8 malam untuk bisa mendiskusikannya. Namun sayangnya, di sana Hiragi hanya memberikan sekali kesempatan kepada murid-muridnya untuk menjawab pertanyaan itu, di mana jika jawaban tersebut salah, maka akan ada salah satu di antara mereka yang akan menjadi korban. Setelah itu Hiragi pun menunjuk Sakura untuk menjadikannya penjawab pertanyaan tersebut, karena Sakura ini ketua kelas sekaligus teman lama dari Raina. Let's think. Bahkan di sana Hiragi juga telah memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi pergerakan dari murid-muridnya. Setelah itu Hiragi dengan pedenya mengabarkan hal tersebut kepada seorang guru bernama Takeshi bahwa kelas 3A telah aku sandera. Bahkan Hiragi dengan santainya juga mengabarkan keadaan itu kepada pihak kepolisian setempat, hingga membuat seorang detektif bernama Ganji langsung bergerak menuju SMA Kayo. Dan setelah pihak kepolisian itu sampai di sana, Hiragi pun langsung menyambut mereka dengan ucapan terima kasih, beserta dengan peraturan agar pihak kepolisian boleh bergerak ketika ada instruksi darinya. Dan jika pihak kepolisian tidak menghiraukan instruksi darinya itu,
Hiragi pun tidak akan menjamin keselamatan dari murid-muridnya. Dan di sini Hiragi pun menunjukkan keseriusannya. Melihat hal itu pun, pihak kepolisian mulai menggali informasi tentang Hiragi melalui kepala sekolah hingga mereka mengetahui siapa sebenarnya Hiragi itu. Jadi ternyata Hiragi ini adalah seorang guru ahli di bidang seni, di mana ia menggantikan posisi wali kelas 3A yang lama karena telah mengambil cuti sedang hamil. Selain itu, di sana pihak kepolisian juga terlihat turut menggali informasi tentang kematian Reina, di mana kepala sekolah itu pun juga tidak mengetahui apa alasan dari Reina untuk melakukan bunuh diri. Sementara itu di sisi lain, Sakura dan teman-temannya terlihat mulai mendiskusikan tentang hubungan Hiragi dengan kematian bunuh diri dari Reina. Hingga Sakura terlihat kembali membayangkan awal waktu perkenalannya dengan Reina. Jadi singkatnya kala itu, Sakura ini dulunya adalah seseorang yang diam-diam selalu menjadikan Reina sebagai koleksi fotonya. Hingga ia benar-benar berteman dengan Reina. Bahkan karena pertemanan tersebut, di sana Reina juga terlihat lebih memilih Sakura ketimbang teman lamanya yaitu Usami. Walaupun sebelumnya Usami lah yang menjadi teman baik dari Reina. Selain itu, di sana Reina juga sempat terlihat memberikan sebuah hadiah kepada Sakura, yaitu sebuah sapu tangan dengan gambar kumbang kecil. Namun, di saat Sakura tengah mengingat masa lalunya bersama dengan Reina, Sakura justru mendengar pembicaraan teman-temannya yang mengatakan bahwa Reina pernah mengonsumsi doping untuk memenangkan perlombaannya. Mendengar hal tersebut, Sakura pun terlihat tidak nyaman akan perkataan teman-temannya itu, hingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet dengan membawa sebuah surat peninggalan dari Reina. Sementara itu di halaman sekolah, pihak kepolisian pusat terlihat datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hiragi telah menyebarkan penyanderaan para siswa di SMA Kaiyo melalui internet. Akhirnya waktu di mana Sakura harus menjawab pertanyaan Hiragi telah tiba, di mana Hiragi terlihat meminta Sakura untuk menjawabnya dengan benar. Dan karena hal itulah, akhirnya di sana Sakura menjelaskan tentang alasan sebenarnya Reina melakukan bunuh diri, yaitu karena seluruh teman sekelasnya Reina menganggap bahwa Reina telah menggunakan doping untuk menjadi juara dalam perlombaan renang. Dan karena hal tersebutlah yang membuat Reina selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Hingga Reina ini meminta Sakura untuk ikut menjauhinya juga. Jadi di sana Reina meninggalkan sebuah surat di loker sepatu milik Sakura yang berisi bahwa Reina tidak bisa berteman lagi dengan Sakura. Dan karena surat tersebutlah yang membuat Sakura akhirnya juga ikut menjauhi Reina. Ya, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Bahkan di sana Sakura juga terlihat benar-benar marah ketika teman-temannya kembali menjelek-jelekan Reina. Hingga Sakura mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan hal tersebut. Namun di sisi lain, Sakura justru mengatakan bahwa dia lebih lagi tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Karena ia menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan Reina memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Akan tetapi ternyata di sana, jawaban Sakura tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Hiragi. Walaupun sebenarnya ia telah mengetahui jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri tersebut. Namun di sana Hiragi tetap meminta agar kembali untuk mencari jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri itu. Hingga akhirnya Hiragi ini mengatakan bahwa akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi korban karena ternyata pihak kepolisian telah melanggar instruksi dari Hiragi. Akhirnya Hiragi pun benar-benar membunuh salah satu orang muridnya yang bernama Nakao. Karena hal itu jugalah yang membuat kepala kepolisian akhirnya memutuskan untuk menarik kembali seluruh anggotanya dengan dibarengi oleh kepanikan dari seluruh orang tua dari murid-murid kelas 3A yang mendengarkan akan berita kematian tersebut. Kemudian Hiragi langsung mengabarkan kepada pihak kepolisian bahwa jumlah murid sekarang yang semula 29 sekarang menjadi 28. Di sini Hiragi juga memberikan instruksi kepada pihak kepolisian untuk membayarkan uang tebusannya sebesar 100 yen per orang melalui situs main voice SMS.
Jadi Hiragi ini juga meminta agar seluruh pengguna situs tersebut membayarkan tebusan untuk para siswa, di mana jumlah pengguna situs tersebut diketahui sebanyak 50 juta orang. Keesokan harinya, Hiragi ini meminta seluruh muridnya untuk melakukan olahraga bersama. Dan karena takut akan ancaman yang diberikan oleh Hiragi, akhirnya seluruh murid bersedia untuk melakukan permintaan wali kelas mereka itu. Setelah itu di sana, Hiragi terlihat kembali menghubungi detektif Ganji untuk mengabarkan tentang motif dirinya dalam melakukan semua ini. Ya, tujuannya adalah untuk mengungkapkan kasus bunuh diri dari Reina. Mendengar hal tersebut, akhirnya detektif Ganji memutuskan untuk mengunjungi semua orang yang pernah dekat dengan Hiragi demi mendapatkan informasi tambahan tentang Hiragi ini. Kemudian Hiragi pun kembali melakukan rencananya dalam mengungkap kasus kematian bunuh diri dari Reina dengan meminta seluruh muridnya untuk mencari pemilik akun MindVoice yang telah menyebarkan hoak tentang Reina yang menggunakan doping. Dan ternyata nama akun yang telah menyebarkan hoak itu bernama Cewek Panggilan X, di mana Hiragi ini juga menunjukkan sebuah video yang ikut disebarkan oleh akun bernama Cewek Panggilan X itu. Tak lama kemudian, seperti halnya kemarin, di sana Hiragi kembali memberikan waktu hingga pukul 8 malam untuk murid-muridnya itu berdiskusi. Tentunya dengan konsekuensi, jika tidak ada yang mengaku, akan ada lagi seorang korban di antara mereka. Namun setelah Hiragi keluar, di sana para murid kelas 3 justru semakin penasaran dengan perbuatan wali kelas mereka ini. Karena mereka sedikit pun tidak pernah mencium bau busuk dari mayat teman mereka yang dibunuh Hiragi semalam. Sementara itu, masih di waktu yang sama, di sana Sakura justru kembali mengingat tentang beberapa kejadian aneh yang sempat dialami oleh Reina dulu. Seperti sepatu yang dimasukkan orang lain ke dalam toilet, baju renang yang tiba-tiba rusak, bahkan ada yang dengan sengaja memecahkan kaca jendela kamar Reina di malam hari. Setelah itu Sakura pun terlihat mengeluarkan sebuah sapu tangan yang merupakan pemberian dari Reina dulu. Hingga Usami tampak terkejut setelah melihat sapu tangan yang dikeluarkan oleh Sakura itu. Akhirnya di sana, Usami pun juga ikutan kembali mengingat tentang pertemanannya dulu dengan Reina. Di mana setelah itu, Usami juga terlihat mencoba untuk berkomunikasi dengan Hiragi. Akan tetapi ternyata hal tersebut justru diketahui oleh Sakura dan salah satu seorang murid perempuan lainnya bersama dengan para murid laki-laki yang berencana untuk menghajar Hiragi. Namun sayangnya di sana, Hayato, Kai, dan teman-temannya ternyata masih belum mampu untuk mengatasi kekuatan dari Hiragi, hingga mereka harus menanggung hukuman dari perbuatan mereka tersebut. Sementara itu di sisi lain, detektif Ganji juga terlihat masih berusaha untuk mencari informasi tambahan tentang Hiragi, hingga ia mengunjungi kediaman mantan kekasih Hiragi yang bernama Fumika. Dan sesampainya di sana, detektif Ganji ini mendapatkan informasi dari ayah Fumika tentang siapa sebenarnya Hiragi, di mana ayah dari Fumika ini mengatakan bahwa Hiragi adalah seorang manusia yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya tibalah saat dimana Hiragi kembali masuk ke dalam kelasnya untuk mendengar jawaban tentang siapa pemilik akun yang bernama Cewek Panggilan X. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, di sana Hiragi juga terlihat mendapatkan telepon dari nomor milik Fumika, di mana ternyata justru detektif Ganji lah yang saat ini tengah membawa HP milik Fumika. Melihat Hiragi lengah, Hayato, Kai, dan kedua temannya kembali mencoba untuk merampas jam pemicu bom milik Hiragi. Yang ternyata hal ini juga telah diantisipasi oleh Hiragi. Jadi singkatnya, di sana Hiragi itu sengaja menggunakan 2 buah jam tangan untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Karena hal itu, seluruh kelas 3A ini harus menerima hukuman berat dari Hiragi. Akan tetapi dengan mengejutkan, di sana Sakura justru mengatakan bahwa dialah yang telah menyebarkan video Reina yang menggunakan doping tersebut, yang tentunya membuat seluruh teman-temannya pun terkejut. Namun sayangnya di sana Sakura tidak bisa menunjukkan password dari akun yang bernama Cewek Panggilan X itu.
hingga membuat Usami pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah melakukan hal tersebut, dengan bukti bahwa dia mengetahui password akun dari cewek panggilan X tersebut. Jadi singkatnya, dulu Usami ini merasa iri dengan kedekatan Reina dengan Sakura, hingga ia menganggap bahwa Sakura telah merebut Reina darinya. Namun bukannya menyesal karena telah menyebabkan Reina bunuh diri, di sana Usami justru menunjukkan sikap seakan dialah yang sangat tersakiti. Hingga Hiragi ini benar-benar memberikan pengertian keras terhadap Usami. Bahkan Hiragi juga menjelaskan bahwa Usami tidak akan mampu jika dia berada di posisi Reina kala itu. Dan dia menceritakan bahwa sebenarnya Reina tidak pernah sedikit pun membenci Usami. Selain itu, di sana Sakura juga memberitahu bahwa Reina selalu menganggap bahwa Usami adalah teman yang paling berharganya. Di mana hal itu ternyata benar-benar membuat Usami semakin menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, Hiragi kembali memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya, yaitu untuk mencari tahu siapa dan apa tujuan dari orang yang membuat video hoax tentang Reina tersebut. Sementara itu, untuk membuktikan kecurigaan Kai terhadap kematian Nakao, di sana Hiragi terlihat menunjukkan sebuah potongan tangan, di mana ia mengatakan bahwa itu adalah tangan dari Nakao yang telah dimutilasi. Sedangkan untuk masalah bau mayatnya, di sana Hiragi menjelaskan bahwa ia memasukkan Nakao ke dalam cairan formalin untuk menghilangkan bau mayat milik Nakao tersebut. Melihat hal itu, Kai dan teman-temannya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat sendiri. 教室ごと爆破します。今日は課題をクリアしたので全員無事です。